karena malam itu saya bisa merasakan gimana susahnya orang tua bekerja. Untuk anak-anaknya. Jangan sampai seperti yang terjadi dengan saya, penyesalan yang sampai saat ini masih di sini karena belum bisa membalas kebaikan, cinta, dan kasih sayang bapak saya. Oh Bunda, ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Hey, Ken kabare. Gimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, kuat, dan tetap bersemangat. Bagi mereka yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan semoga ibadah puasanya lancar dan tidak ada hambatan. Nah, di video kali ini saya akan bercerita sedikit tentang ibu saya. Kenapa? Karena hari ini di Belgia, mungkin juga di negara-negara lain di Eropa, sedang merayakan Hari Ibu. Sementara kita di Indonesia merayakannya setiap tanggal 22 Desember. So, jangan kemana-mana, terus tonton video ini, karena di akhir video saya juga akan mempersembahkan satu lagu khusus buat ibu. Oke? Stay tune, sampai nanti. Nah, biasanya di Hari Ibu, kalian kasih kejutan apa ke ibu? Mungkin saja ada teman-teman yang masih tinggal bersama orang tua ataupun tinggal tidak jauh dari orang tua atau dari ibu. Kalau saya pribadi, saya sudah merantau lebih dari, berarti saya mulai merantau dari tahun 2002. Jadi hampir 18 tahun saya keluar dari kampung halaman, jauh dari keluarga, jauh dari tanah kelahiran, jauh dari Indonesia. Pertama kali saya merantau ke Italia, saya tinggal di sana hampir 13 tahun. Dan saya sekarang tinggal di Belgia, sudah 5 tahun merantau di sini. Jadi hampir setiap hari ibu, saya jauh dari ibu, jauh dari keluarga. Ya, karena di sini dirayakan di minggu kedua di bulan Mei. Jadi bulan Mei bulannya gawe, bulannya nguli, karena cuaca sudah bagus, bakal mendekati summer, musim panas, jadi sibuk bekerja. Sementara kalau di Indonesia dirayakan setiap bulan Desember, tanggal 22. Nah, bulan Desember di sini juga sangat-sangat sibuk mempersiapkan perayaan Natal dan Tahun Baru. Jadi saya tidak pernah bisa pulang, hampir tidak pernah bisa pulang bulan Desember atau bulan Mei. Jadi hari Ibu saya selalu di negeri rantau. Nah, seperti yang biasa saya lakukan hampir setiap hari, mungkin 3-4 kali seminggu ya, saya selalu menelpon ibu, video callan. Sekarang sih dengan teknologi kita harus bersyukur karena yang jauh terasa dekat. Kita punya Skype, ada WhatsApp, bisa nelpon, kirim pesan, video callan ya, Messenger. Dulu ketika saya merantau di Italia, mau ngasih kabar, mau ngirim kabar atau pengen dengar suara ibu, harus jalan dulu ke telepon umum, terus pakai kartu telepon. Nelpon cuma bilang, halo ibu, apa kabar? Saya baik-baik saja. Tik, udah, kartunya habis. Mahal lagi ya. Terus kirim surat, kirim postcard, itu nunggu berminggu-minggu. Mereka terima, mereka senang. Sekarang kita bisa live show di Facebook. Ada YouTube, seperti sekarang saya bikin video. Ibu bisa nonton di rumah, bisa nonton, bisa ngelihat gimana kondisi Belgia. Saya lahir di sebuah desa
di bagian utara Bali. Saya punya 3 adik cowok dan 1 kakak cewek. Nah, ketika saya berumur sekitar 14 tahun, baru tamat dari sekolah dasar, saya pindah dan meninggalkan kampung halaman untuk pergi ke sekolah di kota dan tinggal bersama om dan keluarganya. Itulah momen di mana saya harus belajar mandiri ya. Jadi dari umur 14 tahun saya sudah biasa yang namanya nyuci atau nyetrika baju sendiri. Nah, ketika saya masih duduk di bangku SMA kelas 1, setiap weekend saya selalu menyempatkan untuk pulang kampung untuk menengok orang tua dan keluarga. Bapak saya petani, ibu saya pedagang, ibu berjualan di pasar. Yang rada sedikit aneh dan unik, pasarnya buka tengah malam. Jadi ibu bekerja di sebuah desa lumayan jauh dari kampung di mana kita tinggal ya. Kami tinggal sekitar 20 menitan dengan naik sepeda motor. Nah, pasar itu bukanya tengah malam. Jadi ibu biasa bangun dari jam 12 malam, bekerja di pasar, berjualan sayur, buah-buahan, bumbu, dari jam 12 sampai sekitar jam 7 atau 8 pagi. Dan bapak, almarhum bapak yang mengantar ibu selalu ke pasar. Nah, ketika saya masih SMA kelas 1 dan liburan di kampung, saya pun menyempatkan untuk mengantar ibu ke pasar tengah malam. Sebenarnya sih nggak dikasih sama bapak ya, cuma saya ingin tahu gimana sih rasanya bangun tengah malam pergi bekerja demi anak-anak, demi masa depan anak-anak mereka. Jadi saya pun malam itu bangun tengah malam. Susahnya minta ampun, lagi enak-enaknya tidur, ngorol gitu, harus bangun. Dari situ saya bisa merasakan orang tua itu nyari duit susah demi anak-anaknya ya. Jadi saya bangun mengantar ibu ke pasar, melewati dinginnya malam, bawa motor. Nah, ketika ngantar ibu itu, dalam hati ya, saya terus berdoa, Tuhan berikan umur panjang buat keluarga saya, buat saya sendiri, agar bisa membahagiakan mereka. Karena malam itu saya bisa merasakan gimana susahnya orang tua bekerja untuk anak-anaknya. Jadi malam itulah yang membuka mata saya untuk harus selalu semangat bekerja, semangat belajar. Nah, balik dari pasar, terus di kepala saya itu terbayang-bayang terus momen itu. Dan bapak saya almarhumnya, bapak yang paling rajin nganter ibu ke pasar, tetap bangun pagi, sementara orang-orang di kampung masih anak-anaknya tidur. Sementara orang tua saya harus bekerja. Nah, bapak yang biasa mengantar ibu, orang-orang di kampung pasti tahu karena bapak saya punya
Vespa ya, sepeda motor Vespa. Jadi bunyi sepeda motor itu sangat khas ya. Hanya satu-satunya di kampung yang bawa sepeda motor Vespa. Jadi itu bertahun-tahun ibu dan bapak mulai kerja di pasar dari tahun 76 ketika saya masih berumur 1 tahun ya. Sampai sekarang ibu masih bekerja di pasar, tapi sudah tidak tengah malam lagi ya, tapi udah mulai dari jam 4 ke jam 5 karena corona. Ibu tidak diperbolehkan jualan di pasar di kampung lain, jadi ibu sekarang di rumah. Nggak mau ibu stop bekerja. Sepanjang hidup saya belum pernah melihat atau mendengar ibu saya mengeluh. Belum pernah mengeluh yang namanya ibu capek, ibu pengen istirahat. Nggak pernah. Setiap hari. Bayangkan dari saya umur 1 tahun ya. Sekarang umur saya sudah 45 tahun, hampir 45 tahun. Ibu tuh semangatnya bekerja luar biasa. Makanya kalau orang-orang melihat saya juga selalu bersemangat, kadang suka nanya, kok kamu itu gak pernah diam, selalu happy, bersemangat. Ya itu karena ibu saya. Jadi ibu saya adalah inspirasi, juga bapak ya. Bapak itu juga bekerja keras. Tapi bapak meninggalkan kami, meninggal dunia karena kecelakaan dengan Vespanya tahun 98. Itu nanti saya akan cerita. Itu momen yang paling menyedihkan dalam hidup saya. Momen hitam, momen kelam. Itu salah satu alasan juga kenapa saya merantau. Itu nanti saya ceritakan ya. Nah, sementara ibu saya bersyukur sekali, doa yang selalu saya sebut setiap hari agar Tuhan memberikan kesehatan terkabulkan. Bersyukur ibu saya jarang sakit, selalu semangat, selalu kuat. Nah, 2 tahun yang lalu saya sudah berjanji, suatu hari jika saya berhasil, saya ingin mengajak ibu jalan-jalan, melihat negara di mana saya merantau, mencari nafkah untuk membantu keluarga di kampung. 2 tahun yang lalu, ibu bersedia datang. Dan itu momen terindah dalam hidup saya, walaupun dalam hati ya, saya sekarang nggak mau memperlihatkan ke ibu. Karena saya tahu ibu juga senang ngelihat anaknya di luar negeri, tapi juga sedih karena tanpa bapak ya. Dulu saya kan waktu nganter ibu tuh berjanji ingin membahagiakan bapak dan ibu, orang tua saya. Cuma Tuhan punya rencana lain. Tuhan memanggil bapak jauh sebelum saya berhasil membahagiakan beliau. Nah, itu juga yang membuat saya sampai saat ini sedang sedih karena belum dikasih kesempatan sama Tuhan untuk membahagiakan bapak saya sendiri. Nah, sementara ibu bersedia datang melakukan perjalanan yang panjang dan lama dari Bali ke Belgia untuk bertemu dengan anaknya. Itu diantar sama adik. Momen itu momen yang paling indah, karena saya juga di bulan Agustus merayakan ulang tahun dan ibu ada di sini. Jadi ulang tahun pertama dalam hidup di luar negeri yang dirayakan begitu meriah dengan banyak teman-teman di sini, orang Indonesia yang tinggal di Belgia, termasuk ada kehadiran ibu dan adik. Jadi keluarga ada di sini. Biasanya kalau ulang tahun saya pasti sendiri. Apalagi kalau waktu tinggal di Italia. Di Italia itu bulannya liburan, bulan Agustus. Saya dulu bekerja di hotel, jadi resepsionis. Nah, saya itu paling suka bekerja ketika mereka berlibur. Istilahnya saya ngasih kesempatan kolega atau teman kerja untuk ngambil cuti sementara saya bekerja. Jadi bulan Agustus rata-rata mereka libur, saya bekerja. Jadi
Saya dibayangkan ulang tahun saya bulan Agustus itu pasti sendiri, pasti di meja kerja, di reception di hotel. Ya sedih gitu ya, cuma ya namanya kerja di rantau harus ngikutin ya. Nah, makanya di Belgia saya merasa sangat-sangat bersyukur karena ibu berkenan datang dan merayakan ulang tahun saya di sini. Saya ajak keliling, saya ajak bersembahyang di pura terbesar di Eropa. Saya juga antar melihat Menara Eiffel. 2 minggu bersama ibu itu tak terlupakan. Nah, di hari spesial ini, lewat video ini juga saya ingin ngasih bukan nasihat ya, sharing pengalaman sendiri. Ingat selalu jasa-jasa orang tua berikan yang terbaik buat membahagiakan mereka. Apalagi kalau orang tua masih ada. Jangan sampai seperti yang terjadi dengan saya, penyesalan yang sampai saat ini masih di sini karena belum bisa membalas kebaikan, cinta, dan kasih sayang bapak saya karena sudah duluan pergi ya. Jadi jangan pernah melupakan semua yang telah dibuat oleh orang tua kita. Jangan. Bagaimanapun kita pernah marah karena suatu hal ya, itu normal. Argumentasi, diskusi, mungkin agak ya namanya seperti anak kecil ngambek gitu ya. Sebelum kita mengeluarkan, mungkin kadang kalau lagi marah keluar kata-kata yang tidak etis atau kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan. Pikirkan lagi, flashback, kembalikan apa yang orang tua kita telah lakukan ya, apa yang mereka lakukan untuk kita seperti saya, seperti sekarang ini. Itu berkat mereka ya. Doa seorang ibu juga. Doakan mereka setiap hari. Berikan yang terbaik. Oke. Buat mereka tersenyum bahagia, tersenyum bangga karena anak-anaknya berhasil, karena anak-anaknya semangat. Kita tidak tahu ya, hidup, mati, rezeki semua Tuhan yang atur. Saya punya rencana yang indah. Saya pingin ini, pingin itu, pingin beli rumah untuk bapak dan ibu, itu hilang seketika karena bapak kecelakaan. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Sekarang kalau belum menelpon ibu, telepon. Kalau belum misalnya tinggal dekat atau tinggal satu rumah, bahagiakan mereka, peluk mereka. Saya biasa memeluk ibu, mungkin bagi orang lain itu agak aneh ya, mungkin di kampung apalagi. Kalau kemana-mana saya peluk ibu. Saya peluk. Sampai saya jarang juga bisa pulang. Setidaknya setiap hari saya selalu kasih kabar ya. Sekarang kita udah beruntung bisa video callan, jadi bisa ngeliat langsung wajah ibu. Dulu dengar suaranya, saya tahu kalau ibu lagi sedih, walaupun suaranya datar atau dibuat senang, saya tahu ibu lagi sedih. Mungkin sedih mikirin anaknya yang jauh ya. Saya juga begitu. Kalau telepon pasti
dibuat bergembira, biar ibu juga ikutan, walaupun dalam hati saya mungkin sedih, kangen atau gimana ya. Tapi sekarang lewat video call, kalau seperti sekarang ini, kalau lagi nangis ya nangis dilihatnya. Tapi beruntung setiap saya menelpon sekarang ibu selalu bahagia ya. Mungkin saya pikir karena ibu sudah pernah kesini, jadi ibu juga sudah tahu tempat saya tinggal, pekerjaan saya. Ibu juga berjumpa dengan banyak orang-orang baik di sini. Mungkin itu yang membuat ibu sekarang sedikit lebih tenang ya, lebih bergembira. Jadi kalau saya video callan kelihatan senyumnya. Oke, itu saja sharing sedikit pengalaman hidup saya, khusus edisi spesial di Hari Ibu di Belgia. Nanti kalau ada kesempatan saya cerita lagi ya, sharing pengalaman lagi, pengalaman hidup baik yang sedih atau yang menyenangkan ya. Namanya hidup pasti selalu ada dua sisi ini. Ingat, kasih cinta, kasih sayang, perhatian ke orang tua, terutama ke ibu kalian. Oke? Terima kasih sekali lagi sudah menonton video saya. Semoga kita diberikan umur panjang untuk bisa berjumpa lagi di video berikutnya. Salam sehat.